Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Otoritas Jasa Keuangan mencatat industri keuangan syariah ikut tumbuh melambat seiring dengan yang terjadi di jasa keuangan konvensional. Ya, pembiayaan syariah sebesar Rp666,04 triliun, naik 8,38%. Pada bulan sebelumnya, pembiayaan syariah tumbuh 9,18%. Otoritas Jasa Keuangan mencatat industri keuangan syariah ikut tumbuh melambat seiring dengan yang terjadi di jasa keuangan konvensional. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Suara melaporkan, pembiayaan syariah per Juni 2025 sebesar Rp666,04 triliun atau naik 8,38% secara tahunan. Pada bulan sebelumnya, pembiayaan syariah tumbuh 9,18% secara tahunan. Sementara itu, dana pihak ketiga bank syariah naik 6,98% menjadi Rp738,84 miliar. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya yang naik sebesar 5,99%. Pada industri keuangan syariah, indeks saham syariah menguat 17,6% year to date dan aset under management reksadana syariah tumbuh 22,4% year to date menjadi Rp61,9 triliun. Kinerja intermediasi SJK Syariah tumbuh positif secara year on year dengan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 8,4%. Kontribusi asuransi syariah cukup stabil di level 0,04% dan piutang pembiayaan syariah tumbuh 9,6%. Mirza menambahkan OJK telah melakukan banyak pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan syariah melalui pengukuhan keanggotaan Komite Pengembangan Keuangan Syariah. Tim Liputan IT Action. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan perkembangan terbaru terkait uji coba model bisnis tokenisasi emas yang tengah berlangsung dalam regulatory sandbox. Inovasi berbasis teknologi ini dinilai menjanjikan sebagai bentuk baru dari aset keuangan digital yang merepresentasikan emas fisik secara langsung. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fauzi mengungkapkan, OJK telah memantau dan melakukan uji coba terhadap proses tokenisasi emas, mulai dari tahap awal hingga penebusan token. Tercatat pembelian emas di angka 3.750 gram. Angka tersebut setara dengan 8 miliar rupiah. Saat ini ada satu penyelenggara yang telah mengikuti simulasi dan evaluasi dalam sandbox tersebut. Model bisnis yang diuji ini menggunakan pendekatan asset-backed token, yakni setiap token setara dengan 1 gram emas fisik. Melalui proses ini, konsumen tidak hanya dapat memperdagangkan token emas digital, tetapi juga bisa melakukan redemption atau penukaran kembali token tersebut menjadi kepingan emas fisik. OJK terus mencatat minat yang tinggi dari para inovator ITSK, di mana OJK telah menerima 222 kali permintaan konsultasi dari calon peserta sandbox OJK. Dan saat ini tercatat ada 8 peserta sandbox yang terdiri dari 7 penyelenggara dengan model bisnis aset keuangan digital dan aset kripto, dan 1 penyelenggara dengan model bisnis sebagai pendukung. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2025 tumbuh positif sebesar 5,12% secara year on year. Ya, tercatat industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni 1,13%. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2025 tercatat sebesar 5,12% secara tahunan dan tumbuh 4,04% secara kuartalan. Tumbuh positif jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau kuartal 1 yang sebesar 4,04%. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengungkapkan, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Tercatat sepanjang triwulan kedua pertumbuhan industri pengolahan mencapai 1,13%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,70%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun atas dasar harga konstan sebesar
Rp3.396,3 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Realisasi pertumbuhan ekonomi secara tahunan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 2024 sebesar 5,05%. Sementara berdasarkan besaran produk domestik bruto pada kuartal 2, atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.947 triliun. Sedangkan berdasarkan harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, tim liputan IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia melaporkan hingga semester 1 2025, KRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant yang 93,16% diantaranya adalah UMKM. BI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam menyukseskan KRIS Jelajah Indonesia 2025. Bank Indonesia melaporkan hingga semester pertama 2025 KRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant yang 93,16% diantaranya adalah UMKM. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendrata mencatat, transaksi KRIS hingga pertengahan tahun ini sudah mencapai 6,05 miliar transaksi, senilai Rp579 triliun. Bank Indonesia mengungkapkan bahwa pesatnya digitalisasi juga harus berjalan selaras dengan budaya dan pariwisata sebagai identitas bangsa Indonesia. Filianingsih menambahkan Bank Indonesia senantiasa mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk terus bersinergi dalam menyukseskan KRIS Jelajah Indonesia tahun 2025. BI juga kembali menyelenggarakan KRIS Jelajah Indonesia yang memadukan upaya pengembangan ekosistem pembayaran digital dengan dukungan wisata budaya Indonesia. Tim liputan IDX Channel. Ya, KRIS ini merupakan inovasi Indonesia yang harus kita banggakan ya, Vin, ya, karena memang membantu jutaan pengguna untuk mudah dalam bertransaksi. Tadinya mungkin agak cukup sulit ya, harus menggunakan kartu debit atau kredit, tapi sekarang bahkan UMKM saja sudah bisa mengakses pembayaran terutama ya dengan menggunakan KRIS. Masyarakat jadi lebih mudah, bahkan tidak hanya di Indonesia nih, Vin, ini sudah merambah ke negara-negara lainnya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke luar negeri bisa langsung kita scan KRIS-nya, itu langsung kalau kita bisa sebut rubah langsung masuk dalam rupiahnya, kursnya langsung otomatis, dan ini tentunya sangat memudahkan. Belum lagi BI juga sudah mulai uji coba untuk KRIS Tap, nggak perlu lagi scan-scan, tinggal lewat aja tuh. Ini menjadi inovasi yang memang harus kita dukung sepenuhnya, Vin. Ya, tentunya juga KRIS ini juga banyak digunakan oleh mayoritas UMKM ya, di mana dengan adanya KRIS ini membuka pasar lebih besar bagi UMKM, dan juga kita sebagai pengguna ya, ini merasa dimudahkan sekali ya dengan adanya KRIS ya, nggak perlu banyak pegang cash lagi dan nggak perlu ribet kembalian dan bagaimana itu, jadi tinggal scan aja langsung selesai. Dan juga dimana nanti kedepannya juga ada Bank Indonesia juga akan meluncurkan payment ID tuh, dimana digitalisasi bank ini kan semakin masif ya di Indonesia. Jadi Bank Indonesia ingin menggabungkan semua digital bank, misalnya dari e-wallet dan juga bank-bank menjadi satu kesatuan seperti itu agar mudah tertrack oleh pemerintah gitu. Ya, ini tentunya untuk inklusi keuangan yang lebih masif lagi, jadi semua kalangan bisa tersentuh dengan apa yang disebut dengan digitalisasi. Baik, kita ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung sita 5 mobil mewah milik tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Riza Halim. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlight.